salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ivana Patricia dari kelas Manajemen Pendidikan 2020A, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Bapak Dr. Wahyudi SH. Akan menjelaskan tentang manajemen mutu terpadu untuk kepuasan pelanggan learning. Yang pertama, ada strategi kepuasan pelanggan. Di sini, kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang yang membutuhkan konsumen baik dari segi dana maupun sumber daya manusia. Menurut Scanners pada tahun 1991. Menurut para ahli, ada beberapa strategi yang dipadukan. Di sini ada beberapa strategi yang dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu relation marketing, yang diungkapkan oleh McKenna pada tahun 1991. Yaitu strategi di mana transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Relation marketing berdasar pada fokus customer retention, orientasi manfaat produk, orientasi jangka panjang, pelayanan yang sangat diperhatikan dan ditekankan, komitmen terhadap konsumen sangat tinggi, kontak dengan pelanggan sangat tinggi, serta kualitas yang merupakan perhatian yang sangat tinggi. Yang kedua ada strategi superior customer service. Menurut Scanners pada tahun 1991. Strategi ini menawarkan strategi yang lebih baik daripada pesaing. Perusahaan atau organisasi yang menggunakan strategi ini harus memiliki dana yang cukup besar dan kemampuan sumber daya manusia yang unggul, serta memiliki usaha yang gigih agar tercipta suatu pelayanan yang menawarkan customer service yang lebih baik, akan membebankan harga yang lebih tinggi daripada produk atau jasa yang dihasilkan. Yang berikutnya ada strategi unconditional guarantees. Menurut Hart pada tahun 1988, atau bisa dikenal extraordinary guarantees. Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan konsumen yang akhirnya akan menjadi sumber dinamisme, penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan. Berikutnya menurut Suryanto dan Aisyah pada tahun 2009. Ada 2 poin yang harus dipelajari dalam strategi kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan dapat menawarkan keuntungan perusahaan dalam bentuk pembeli yang lebih besar dan peluang untuk menjadi pelanggan jangka panjang. Dan yang kedua, kepuasan pelanggan dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan pelanggan di tingkat yang lebih tinggi. Berikut ini ada strategi pendorong kepuasan pelanggan. Yang pertama ada strategi manajemen ekspektasi pelanggan. Ekspektasi pelanggan ini dibentuk dan didasarkan pada jumlah faktor, seperti pengalaman berbelanja di masa lalu, opini teman dan kerabat, serta informasi dan janji-janji perusahaan dan para pesaing. Yang kedua ada relasi pemasaran dan manajemen relasi. Pemasaran dan manajemen itu merupakan cara berpikir mengenai pelanggan, pemasaran, dan penciptaan nilai, bukan sekedar serangkaian alat, teknik, dan taktik. Dengan kata lain, relasi pemasaran dan manajemen merupakan ancaman integratif atau holistik yang memperkokoh kompetensi pemasaran pada perusahaan. Yang ketiga ada after marketing, setelah atau bisa disebut setelah pemasaran. Tahap ini menekankan pentingnya aktivitas pemasaran dan komunikasi setelah transaksi pembelian, khususnya dalam rangka memberikan keyakinan setiap tahap pembelian agar pelanggan yakin bahwa keputusan pembelian yang dilakukan benar-benar bijaksana
dan membangun loyalitas merek. Yang keempat, strategi retensi pelanggan. Strategi retensi pelanggan ini difokuskan pada teknik-teknik yang digunakan untuk mempertahankan pelanggan agar pelanggan tidak teralih pada pemasok atau perusahaan distribusi yang lain. Yang kelima, pelayanan pelanggan superior. Pelayanan pelanggan superior ini diwujudkan dengan cara menawarkan layanan yang lebih baik dibandingkan para pesaing. Yang keenam, ada strategi pemasukan atau infusi. Teknologi bisa dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan dan memuaskan pengalaman layanan kepuasan pelanggan. Dan yang ketujuh, ada sistem penanganan komplain. Secara efektif di dalam industri yang sama, bergerak di bidang distribusi, wajib untuk menanggapi komplain dari para pelanggannya, agar dapat mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Pada hakikatnya, ada dua tujuan utama pelanggan dalam menyampaikan komplain. Yang pertama, untuk menutupi kerugian ekonomi, dan yang kedua, untuk memperbaiki citra diri, atau bisa dibilang self image. Dan yang terakhir ada strategi pemulihan layanan. Dalam perusahaan distribusi, seberapa kelasnya usaha penyedia distribusi, tetap saja kecewaan atau tidak kepuasan pelanggan tidak dapat terhindarkan. Maka dari itu, taktik pemulihan layanan sangat dibutuhkan guna memberikan dampak yang positif terhadap nilai kepuasan pelanggan, minat pembelian ulang, loyalitas, dan komitmen pelanggan. Juga persepsi pelanggan terhadap keadilan layanan distribusi. Berikut ini ada pengukuran kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja suatu produk dan harapan-harapan. Mengapa dapat terciptanya kepuasan pelanggan? Dapat memberikan beberapa manfaat. Yang diantaranya adalah hubungan antara perusahaan dan pelanggannya jadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang, terciptanya loyalitas pelanggan, dan dapat membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan. Berikut ini ada beberapa faktor dalam mengevaluasi kepuasan pelanggan. Yang pertama, berwujud. Artinya penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan media komunikasi. Yang kedua, ada keandalan. Kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijadikan dengan tepat dan terpercaya. Yang ketiga, ada daya tanggap. Kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa yang cepat. Yang keempat, ada kepastian, pengetahuan, dan keramah-tamahan karyawan, dan kemampuan karyawan untuk menciptakan opini yang dapat dipercaya pelanggan. Dan yang terakhir, ada empati, syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan. Berikutnya di sini ada metode pengukuran kepuasan pelanggan, identifikasi, dapat teridentifikasi menjadi 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, sistem keluhan dan saran. Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Yang kedua ada ghost shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang ghost shopper untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Yang ketiga ada lost customer analysis. Perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan untuk menyempurnakan ke depannya. Berikut ini ada yang terakhir, survei kepuasan pelanggan. Umumnya banyak penelitian
mengenai kepuasan pelanggan yang dilakukan dengan metode survei, baik dengan survei melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Berikut ini ada kunci kesuksesan pengukuran pelanggan. Dalam pendapat Peters yang dikemukakan oleh Fandi Ciptono dan Anastasia Diana pada tahun 1965 dan dikutip oleh Julian Yanif pada tahun 2010, mengemukakan 10 kunci sukses mengukur kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama frekuensi. Biasanya diadakan survei, paling tidak 2-3 bulan sekali. Untuk tahu kepuasan pelanggan, maka dilakukan survei. Yang kedua, format. Di sini adalah untuk surveyor. Dan kata lain, seorang yang mensurvei kepuasan pelanggan dengan produk atau layanan. Yang ketiga, isi. Yang dimaksud di sini yaitu pertanyaan dalam survei. Pertanyaan yang diajukan harus pertanyaan standar dan dikuantitatifkan. Yang keempat ada desain isi. Isi survei harus didesain sedemikian rupa hingga mampu menjadi alat ukur yang efektif dalam peroleh informasi akan kepuasan pelanggan. Yang kelima, melibatkan setiap orang. Mereka yang melakukan survei dapat dilakukan oleh semua level dan fungsi yang ada di dalam organisasi yang melakukan survei. Yang keenam, mengukur kepuasan setiap orang. Perusahaan harus mengukur kepuasan semua pihak, baik pelanggan langsung maupun tidak langsung. Yang ketujuh ada kombinasi berbagai ukuran. Ukurannya dibatasi pada skor kuantitatif. Dan yang ke-8 ada hubungan dengan kompensasi dan reward lainnya. Hasil pengukuran kepuasan pelanggan dijadikan sebagai penentuan kompensasi insentif dalam penjualan. Dan yang ke-9 ada penggunaan ukuran secara simbolik. Bagaimana mengukur kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan dinyatakan dalam ukuran yang sederhana, mudah diingat, serta ditempatkan di setiap bagian perusahaan. Dan berikutnya ada nomor 10, bentuk pengukuran lainnya. Deskripsi kualitatif hubungan karyawan dengan pelanggan harus mencakup penilaian akan karyawan memiliki orientasi pada kepuasan pelanggan. Berikut ini ada beberapa yang saya cantumkan sebagai referensi. Sekian pemaparan video untuk ujian tengah semester manajemen mutu terpadu. Terima kasih sudah menonton.